Hai teman-teman, kenalin nama aku Nur Hasana. Aku dari jurusan Oceanografi Universitas Diponegoro. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman semua buat belajar tentang mata kuliah hidrodinamika. Nah, di sini aku akan bahas sedikit tentang konsep dasar hidrodinamika dan gerak elemen fluida pada aliran rotasi dan tak rotasi. Oke, langsung aja. Nah, kita langsung aja yang pertama, yaitu konsep dan prinsip dasar hidrodinamika. Konsep hidrodinamika. Nah, pertama di sini ada definisi hidrodinamika. Nah, apa sih hidrodinamika itu? Nah, ilmu fluida mekanik didasari oleh massa dasar atau partikel dari fluida. Partikel ini tidak memiliki bentuk pasti dan sulit untuk digambarkan bentuknya. Ilmu hidrodinamika yaitu ilmu yang mengkaji tentang fluida dalam skala makroskopis. Partikel ini disebut juga dengan corpus alienum, yang dapat diartikan sebagai sekumpulan benda asing. Nah, partikel fluida diasumsikan sangat kecil sehingga setiap partikel fluida dianggap sama dan konstan, serta memiliki kecepatan dan densitas yang sama pula. Partikel fluida dasar diasumsikan homogen, isotropik, dan kontinu dalam pengertian makroskopik. Selanjutnya ada pendekatan teoritis. Yang pertama yaitu persamaan diferensial umum. Nah, persamaan ini mengatur gerak dari fluida partikel dasar. Terdapat dua macam fluida, yaitu fluida ideal dan fluida nyata. Yang kedua, ada metode diferensial matematik. Nah, gunanya yaitu untuk menyatakan persamaan diferensial dasar. Contohnya yaitu persamaan Bernoulli dan persamaan hidrostatis. Nah, itu udah ada rumusnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya C, hubungan antar partikel-partikel fluida dengan gaya friksi. Di sini ada gaya-gaya yang bekerja, yaitu gaya tekan dan gaya friksi itu sendiri atau gaya gesek. Gaya gesek per unit area disebut tegangan geser atau stres geser atau shear stress. Diasumsikan sama dengan 0 atau ideal, atau sebanding dengan koefisien viskositas. Nah, teman-teman, untuk persamaan shear stress sendiri atau gaya geser itu udah ada di layar, bisa dilihat ya. Dengan N adalah garis tegak lurus dengan V atau fluida Newtonian. Selanjutnya ada bentuk-bentuk aliran. Yang pertama ada streamline. Maaf ya teman-teman, itu salah ketik. Itu streamline yang artinya garis yang bersinggungan pada setiap titik menuju vektor kecepatan dengan waktu T. Selanjutnya ada path line. Apa itu path line? Path line yaitu lintasan yang menghubungkan titik dengan titik lain pada selang waktu tertentu. Nah, setelah itu ada straight line. Straight line adalah kumpulan titik-titik partikel fluida yang konstan dan terdapat jenis fixed point dan fixed line. Selanjutnya ada stream tube. Stream tube merupakan gabungan dari streamline, path line, dan straight line yang membentuk tabung. Nah, teman-teman, pada slide ini adalah gambar dari streamline, path line, straight line, dan stream tube. Bisa teman-teman lihat sendiri bentuk-bentuknya ya. Nah, untuk menghitung gerakan dari fluida, kita bisa menggunakan metode Lagrange dan metode Euler. Nah, yang pertama ini ada metode Lagrange. Nah, metode Lagrange prinsipnya yaitu mengikuti aliran arus dan menghitung jarak dua titik terhadap waktu dalam rentang waktu tertentu. Nah, itu contohnya ada bottle drifter dan bola duga. Untuk rumusnya udah ada ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya ada metode Euler. Nah, metode Euler digunakan untuk mengetahui kecepatan aliran pada satu titik di perairan. Contohnya yaitu penggunaan current meter. Nah, itu rumusnya persamaannya udah ada di situ juga ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis aliran. Apa aja sih? Di sini ada aliran steady dan aliran unsteady. Nah, pada aliran steady, ciri-cirinya yaitu perubahan pada kecepatan sama dengan 0 atau tidak terjadi perubahan kecepatan. Nah, itu udah persamaannya ya teman-teman. Dou V per dou T sama dengan 0. Nah, perbedaannya dengan aliran unsteady, pada aliran unsteady terjadi perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk persamaan aliran unsteady yaitu dou V per dou T sama dengan 0. Jadi, kebalikan dari aliran steady ya teman-teman.
Nah, selanjutnya di sini ada persamaan dasar atau prinsip dasar dari hidrodinamika. Yang pertama yaitu prinsip kontinuitas. Fluida dalam memberikan ruang tidak diciptakan dan tidak dapat dihancurkan. Dalam prinsip momentum, hubungan antara gaya yang bekerja pada sebuah unit volume dari densitas dan gaya inersia. Nah, prinsip kekalahan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada prinsip kekekalan massa. Prinsip ini mengungkapkan tentang konservasi dari jumlah energi, baik energi internal maupun energi mekanik. Nah, ini merupakan hukum pertama dari hukum termodinamika. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yaitu ada gerak aliran fluida pada aliran berotasi dan tak berotasi. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam pengenalan jenis-jenis gerak. Jenis-jenis gerak yang pertama ada translasi. Apa sih itu translasi? Translasi yaitu perpindahan elemen fluida tanpa mengalami perubahan bentuk. Nah, yang kedua ada rotasi. Rotasi adalah pergerakan benda yang berputar terhadap titik koordinat atau sumbu rotasinya. Nah, yang ketiga ada deformasi. Deformasi adalah pergerakan elemen fluida disertai perubahan bentuk dan ukuran. Nah, deformasi ini dibagi lagi menjadi deformasi linier dan deformasi angular. Nah, pada part ini teman-teman bisa melihat bentuk dari pergerakan translasi, rotasi, maupun deformasi. Selanjutnya ada ungkapan matematis untuk mendefinisikan gerak partikel fluida. Nah, yang pertama itu ada gerakan dua dimensi. Teman-teman bisa lihat sendiri dan sekaligus ada persamaannya. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan dari pergerakan tiga dimensi yang teman-teman bisa lihat sendiri. Itu ada ditinjau dari sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z. Nah, teman-teman, kita belajarnya sampai sini dulu ya. Terima kasih karena udah mau memperhatiin, udah mau dengerin aku ngomong juga. Nah, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan karena kita masih sama-sama belajar. Aku juga masih belajar. Terima kasih ya teman-teman. Nah, kalau ada saran teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.